ketidakberuntungan Jakarta menerima limpasan dari hulu 13 sungai, topografinya relatif rata, bahkan di beberapa tempat dia di bawah mean sea level, muka air laut rata-rata. Nah, Jakarta punya tantangan yang tidak mudah. Kenapa? Jumlah populasi meningkat terus, ya, ruang juga berubah. Dulu tahun 78 saya masih ingat, kita masih punya ya hampir 78% ruang terbuka hijau. Belakangan ini kita hanya punya ruang terbuka hijau itu kan cuma 9,98%. Bantaran kali kita sudah semakin menyempit. Ya. Lebar sungai kita ini, kalau kita bicara 13 sungai di Jakarta, itu tahun 1950-an masih lebarnya sekitar 50 meter. Jadi masih cukup ideal kapasitasnya, kemudian kedalamannya juga ideal karena pemukiman belum ada di bantaran kali. Nah, tetapi setelah 30-40 tahun kemudian, banyak pemukiman yang tumbuh di bantaran kali dan akhirnya lebar sungai kita tidak lebih dari 15 sampai 20 meter. Siapapun gubernurnya sebenarnya suka tidak suka harus merelokasi pemukiman warga di bantaran kali untuk kemudian diperlebar dan kemudian diperdalam. Secara keseluruhan hanya 33% saluran air kota kita yang berfungsi optimal. Jadi 67%-nya ini tidak berfungsi optimal, mulai dari ukuran diameter saluran airnya maupun keterhubungan. Ya, banyak yang kita temukan, misalnya saluran ini tiba-tiba berhenti di tengah jalan, tidak terhubung dengan saluran drainase di sekitarnya. Bahkan saluran drainasenya tersumbat ya oleh jaringan kabel pipa, belum lumpur dan sampah yang banyak memenuhi saluran drainase kita. Maka PR-nya ini adalah harus melakukan rehabilitasi saluran drainase di Jakarta. Apalagi saluran drainase yang ada di Jakarta ini dirancangnya dulu hanya untuk cukup menampung dengan curah hujan 150 mm per hari. Padahal catatan kami di awal tahun ini saja di 2020 kemarin ya sempat menyentuh angka 370 mm per hari. Sampai saat ini ya sistem jaringan air bersih perpipaan kita ya baru melayani kurang dari 47%. Ya, masih sangat rendah sekali. Sementara kebutuhan airnya meningkat ya seperti gedung perkantoran, mall, hotel. Akhirnya mereka terpaksa melakukan apa? Ekstraksi air tanah yang berlebihan, dan ini juga yang memicu turun muka tanah di Jakarta. Inilah yang membuat Jakarta ya seakan-akan seperti ya kuali. Ya sungai-sungai kita nggak bisa mengalirkan air ke laut. Perlunya kembali menata ruang seluruh kawasan Jabodetabek tadi. Jadi kalau ini dilakukan secara signifikan, mulai dari revitalisasi dan rehabilitasi situ Danau Embung Waduk, bantaran sungai 13 sungainya itu dibenahi, terus kemudian saluran air kotaknya juga diperbaiki, plus menambah ruang terbuka hijau, maka kita bisa mengukur indikator banjir tadi secara signifikan.